Tetapi kalau kita bilang tentang penggandaan uang yang ini ada pengalaman orang yang pernah berhasil, itu biasanya ada MOU atau pinjam meminjam dengan bank gaib. Bank gaib. Bank gaib ya. Tapi untuk uangnya Asli. asli. Iya, asli, itu nomor aslinya bener lah. Ini kalau ditanya uangnya ambil dari mana gitu. Dari bank beneran, Mbak. Ya ini sebenarnya logika aja, logika menurut saya udah nggak masuk. Terus ya itu tadi Mbak, banyak yang ketipu, disimpan ya, dibuka 40 hari, 100 hari, ketemunya daun. Uang aslinya digondol. Bener, gitu. bener. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu bagi kita semuanya. Kembali lagi dalam sesi obrolan santai bersama saya dan Mbak Noven. Betul sekali, dan hari ini nggak kayak biasanya ya Om. Iya. Kita berdua dulu. Oke, karena hari ini kita akan membicarakan sebuah hal yang baru aja viral dan itu sering diberitakan di media untuk beberapa minggu inilah ya. Om Hao tahu nggak apa? Minggu ini itu yang kemarin banyak yang ngetek nih di apa IG tuh? saya juga, cahaya di Puncak Merapi. Ya, Terus tentang kasus Wawon ya, kalau nggak salah ya. betul sekali. Itu yang nanti akan kita bahas adalah tentang Wawon CS ini Om, karena dia iya. ada klub ada timnya maksudnya. Tapi sebelum kita masuk ke kisah atau masalah Wawon ini, aku pengen membahas sedikit aja tentang yang cahaya yang lewat di Puncak Merapi itu. Kalau Om Hao meyakinnya apa? Iya, kalau cahaya ini tuh kan terlihatnya solid ya. Saya ini kita lihat secara real, nyata dulu ya, secara analisis mata biasa gitu ya. Kemungkinan bisa itu benda langit yang jatuh, pertama. Yang kedua, cahaya lampu. Biasanya kan ada pasar-pasar malam itu loh Mbak. Terus yang ketiga mungkin sampah antariksa juga bisa yang jatuh ke bumi itu kayak komet gitu. Atau kayak meteor gampangannya itu. Terus mungkin kalau secara metafisik ini seperti apa ya, mungkin kewahyun gitu ya. Pulung. Ya sewu gampangannya pulung itu. Atau juga menjadi satu pertanda. Atau pulung ini kan memberikan sinyalemen ya, atau simbolik ini kedepannya akan terjadi apa gitu. Karena gambarnya sendiri itu sangat jelas dan solid. Iya sih, Itu betul. jadi benda ini kan real ya, atau nyata adanya, nampak gitu. Nampak yang benar-benar tuh tidak hanya dilihat oleh satu orang Ya. atau hanya tertangkap oleh satu kamera gitu. Betul. Tapi ini real, nyata dan benar-benar terjatuhnya itu kelihatan gitu Iya benar. cahayanya. Dan bahkan kita videonya dibagikan di sosial media manapun juga isi rekamannya masih sama kan Om? Iya. Dan pulungnya ini tuh mungkin bisa berarti banyak hal. Tapi menurut saya bagus ya gitu. Karena ini ada di awal tahun, kemudian cahayanya juga putih terang agak kebiruan. Mungkin juga menjadi satu sinyalemen akan ada pesta hajat besar. Itu. Nah, siapa yang akan dapat misalkan itu? Karena Merapi kan kita ketahui kan sangat sakral dan keramat Mbak. Gitu. Jadi apakah jatuh yang pas di tengahnya Jawa lah, gampangnya pas di tengahnya ini siapa sih ini nanti gitu yang akan dapat pulungnya ini gitu, atau akan memberikan tanda pencerahan apa gitu. Seperti halnya kalau dulu kita ini mungkin ini asumsi yang subjektif ya, saya sendiri secara apa yang saya gambarkan ataupun saya ceritakan itu ini pendapat versi KTJ lah gitu. Dulu di awal terjadinya COVID-19 itu kan Merapi juga bergejolak, itu hujan abu, kemudian memberikan satu pertanda untuk waspada, hati-hati. Mungkin ini juga menandai akan berakhirnya Pagebluk, itu juga bisa. Amin. Tuh, berakhirnya ya, walaupun ini kita masih ada di satu
masa yang masih ini pandemi juga gitu, yang belum selesai, tapi semoga ini membawa satu angin segar. Atau mendekati satu pesta hajat besar di tahun depan, itu tentunya juga pulungnya ini sudah mencari nih siapa nih gitu yang tentunya akan membawa merah putih ke depan lebih baik gitu. Ya paham. Hajat dalam tanda kutip ya. Hajat pesta rakyat besar itu hajat. Nah, kalau seumpama itu pulung ya Om, apakah memungkinkan untuk sebuah pulung itu tertangkap kamera dengan bentuk yang solid atau jelas? Iya, ini menurut beberapa orang ya yang pernah melihat langsung atau pernah mengabadikannya itu bisa Mbak. Seperti halnya tentunya pulung gantung. Bahkan mereka terlihat sorotnya itu langsung gitu. Nah kalau pulung ini ibarat kata akan ada satu pesta ya, pesta rakyat yang besar nih, gitu. Banyak orang yang berlomba-lomba untuk mengambil itu. Bahkan yang ditampaki itu belum tentu yang akan dapat pulung itu. Bisa orang lain yang sebatas melihat. Seperti halnya kan ada lintang kemukus, gitu. Ada komet atau meteor lah yang paling sering terjatuh di bumi itu kan batu meteor. Menurut saya itu bisa. Dan pulung itu bukan berarti entitas astral, bukan. Belum pasti, belum tentu ya. Pulung itu adalah penggambaran atau berkah yang turun dari langit. Itu bisa jadi kalau hujan meteor kan ini toh make a wish. Karena melihat itu. Dan saya sikapi pulung itu ya bisa meteor karena bintang jatuh atau berharap melihat bintang jatuh kan gitu. Sebenarnya benda antariksa yang jatuh ke bumi, yang tertarik ke bumi itu bisa dikategorikan kejatuhan pulung juga. Sehingga itu bisa dilihat secara mata telanjang, bisa ditangkap oleh peralatan-peralatan, itu bisa, karena solid nampaknya. Namun ada juga pulung itu yang, ya itu tadi sifatnya ilham, ataupun dia sifatnya adalah sesuatu hal yang di sini tentunya membawa dampak positif pasti. Betul. Beliau-beliau yang dipilih itu biasanya nanti yang akan ditampaki. Jadi pilih-pilih itu ada pun. Tapi kalau misal prosesnya kemudian akan memasuki satu pesta yang besar, itu tentunya pulung ini menjadi rebutan. Ya, pastinya. Jangankan kejatuhan, melihatnya saja sudah beruntung. Gitu. Menurut saya yang ada di Merapi itu memberikan satu simbol keberuntungan. Amin. Itu awal tahun lagi ini. Iya benar. Kan habis berganti tahunnya, ini masuk tahun kelinci kan gitu. Iya, kelinci air kan. Iya. Benar. Tapi Om, kalau seumpama yang makhluk astral lain lah ya kita bilang itu kalau tertangkap kamera akan lebih ke orbs ya. Iya. Bentuknya orbs ataupun ektoplasma. Bulat-bulat. Ektoplasma itu kayak selendang Mbak, panjang begini. Gini. Panjang memanjang itu. Kalau ini kan dia sangat gerak ya begini ya, gerak gini. Kalau orbs itu, tapi kita juga harus cermat dalam membedakannya. Orbs itu tertangkap hanya satu titik kecil. Atau dia berbentuk bulat dan dia itu apa ya, cemerlang, mentereng gitu. Dan kanan kirinya itu ngeblur kayak bokeh gitu. Ya. Ini membedakan dengan ketika kita menangkap orbs itu banyak di kanan kiri beredaran. Itu biasanya bisa debu yang terkena cahaya bridge tentunya gitu. Atau uap air sudah habis hujan. Atau tempat ini memang lembab. Jadi ketika kita ambil pakai kilatan, ketangkap itu kilatan debu atau uap air. Tetapi orbs sendiri tercipta ketika entitas astral ini kan tentunya memiliki satu energi panas, membakar. Di kanan kiri ini kan banyak sekali uap air, lembab lah, humidity gitu ya. Saat terjadi reaksi panas, uap air yang bersatu dengan udara itu akan terbakar Mbak. Sehingga itu akan membentuk satu gumpalan, yang gumpalan ini berwarna seperti awan putih karena menguap. Dia ditangkap, nampak, tapi sejatinya orbs itu tercipta dari ada satu entitas panas di sekitar situ yang membakar. Belum merujuk entitas yang merubah dirinya jadi orbs, itu salah. Tanda, gejala yang akan timbul. Kemudian ketika entitas itu ingin menampakkan diri atau di sini terjadi penampakan, terjadilah ektoplasma. Yang ibaratnya lebih besar ukurannya juga ya. Dan biasanya ektoplasma itu berbentuk seperti selendang bercahaya. Jadi kayak kilatan panjang. Gitu. Ya. Tetap bercahaya juga ya tetap. Iya, karena
hasil pembakaran api dengan uap air. Ya. Gitu. Ibarat kata gini aja, kalau mau eksperimen, kita ngerebus air, kemudian difoto Ya. pakai bridge, jadinya kan gambarnya kayak gitu. Oke. Gitu. Kalau mau eksperimen secara logik gitu aja. Ya benar. Yang difoto adalah uap dari atas. Uap ya, kan uap itu kan air yang berubah menjadi gas. Itu pun masih bisa memantulkan cahaya. Tuh. Oke, keren, keren. Nah, oke nih sekarang kita masuk ke kasusnya Wawon. Oh iya. Ya, oke. Wawon atau yang disebut sebagai Aki Banyu namanya Om. Nah, itu kan ceritanya tuh kayak dia melakukan praktik dukun. Nah, mungkin Om Hao ingat beberapa tahun lalu itu kan juga ada kasus serupa tentang penggandaan uang, yaitu sama Dimas Kanjeng kalau nggak salah, aku lupa nama lengkap siapa. Nah, ini tuh terjadi lagi Om. Cuman kalau yang kali ini sangat menarik perhatian masyarakat karena terjadi pembunuhan di situ. Gitu. Jadi katanya si Wawon ini dia itu kayak mungkin menarik kliennya ya untuk ayo sini gandain uang sama aku, tapi ternyata tidak yang bener-bener gitu loh. Jadi kayak ketahuan nih, terendus kebohongannya. Nah, dia takut terbongkar, makanya orang-orang yang dia curigai tahu itunya itu dibunuh. Makanya disebut pembunuh berantai. Karena yang meninggal itu ada 9 orang. Itu 7 diantaranya itu malah keluarga dia sendiri, dan yang 2 itu TKW begitu. Nah, yang jadi pertanyaanku, aku nggak tahu, mungkin ada lebih dari 2 kasus penggandaan uang iming-iming dari seorang praktisi atau dukun ya. Secara metafisika atau secara gaib itu memungkinkan nggak sih? Dari selama ini ya pengalaman saya ya Mbak ya tentang kasus penggandaan uang, menurut saya ya dari 100 kasus ya itu mungkin hanya 2% yang asli, ada tetap probabilitasnya paling kecil ada. 98% itu palsu atau penipuan. Kita main logika aja. Penggandaan uang ini tentunya kita harus tahu uangnya disetor kemana, kemudian kenapa bisa ganda, dan nomor serinya itu kan pasti tercatat di BI tentunya. Oh iya, betul. Itu. Yang berikutnya, kalaupun bisa menggandakan uang, syaratnya ke kita apa dulu gitu. Nah kalau gitu kan paranormalnya mending yang gandain sendiri Mbak. Iya benar. Mending malah kita dilatih ini ya, kayak seminar penggandaan uang. Jadi kita belajar sendiri. Iya benar. Itu dilatih itu. Iya. Yang ketiga, terkadang kalau orang sudah gelap mata, semua dianggap bisa. Karena kasus penggandaan uang ini sudah menjadi rahasia umum. Bahkan di keluarga saya pun dulu juga pernah mengalami kasus ini sampai uangnya habis gitu. Bahkan sampai resign dari tempat kerjanya biar dapat pesangon, terus digandakan, disetorin, hilang. Terus biasanya juga ada laku-laku yang nggak masuk akal, aneh gitu. Misalkan setor uangnya sekarang 100 juta gitu ya, dibilang nanti digandain jadi 1 M, terus dikasih kopernya baru boleh dibuka 40 hari. Setelah dibuka ya uang semua jadi, tapi lapisan berikutnya potongan koran. Oh iya. Di paranormalnya udah kabur. Iya benar, 40 hari kan cukup buat kabur dia. Ada yang kayak gitu. Jadi ini sebenarnya asalkan penggandaan uang, hati-hati ya. Itu baik yang pakai modus-modus paranormal ataupun yang lain. Iya. Itu betul. Maaf loh, investasi juga harus tahu. Takutnya nanti investasi bodong itu juga. Jadi sebenarnya kalau gandain uang tuh paling bener ya menggandakan uang itu beli tanah. Aset tanah gitu. Sekarang misalkan tanahnya harganya 1 M, 20 tahun lagi atau 10 tahun lagi bisa jadi 2 M. Ganda beneran itu. Iya, aset dengan aset tanah itu naik gitu. Yang jelas aset yang naik itu satu-satunya tanah menurut saya gitu. Kalaupun emas kan ikuti ya penjualannya. Nah, kembali ke praktek ini tuh banyak banget Mbak orang ketipu, bahkan pakai modus ini ya, harus puasa, beli bunga minyaknya mahal gitu, terus uangnya disetorin. Dan bahkan ada juga yang ini, maaf ya saya sebut ini harta Presiden Soekarno, yang emas itu, ya emas batangan itu kan, yang ada capnya Pak Karno itu juga, itu hati-hati juga gitu. Tetapi kalau kita bilang tentang penggandaan uang, yang ini ada pengalaman orang yang pernah berhasil, itu biasanya ada MOU atau pinjam meminjam dengan bank gaib.
Bang gaib. Bang gaib ya. Tapi untuk uangnya Asli. asli. Iya, asli itu nomor aslinya bener lah. Ini kalau ditanya uangnya ambil dari mana gitu. Dari bank beneran, Mbak. Bank besar. Murni bank gaib atau bank gaib itu juga ibaratnya ngambil dari bank di dunia. Ngambil bank nyata. Gitu. Secara kayak tuyul ya mungkin ya. Transfer itu tuh ada. Kejadian-kejadian ini sering kita ketahui ada bank yang secara data security-nya sudah oke. Tapi uang aslinya hilang, selisih ratusan juta itu ada yang sudah disimpan di banker ataupun di brankas. Hilang itu ada, Mbak, kasus kayak gitu. Serem banget sih. Iya, dan ini biasanya dilakukan tidak hanya cukup satu orang. Jadi memang orang memiliki satu kemampuan, mereka kemudian bekerja sama dengan entitas misal astral menjadi junjungan ya, atau menjadi satu persembahan di situ. Di sini pasti sebenarnya lebih masuk dalam konteks pesugihan. Nah, itu. Pesugihan sebenarnya, Mbak, karena sudah ada tumbal, ada nyawa yang diberikan. Tetapi pemaknaan dari penggandaan uang itu berarti uang 100 juta harus berkali lipat digandakan. Bahkan bisa jadi 200, bahkan 1 M. Lah, makna dari menggandakan itu kan copy paste itu. Iya. Berarti nominalnya sama, maksudnya angka serinya sama dong. Iya. Misalkan angka serinya ABC 1 2 3 4 5 6 7, berarti ya sama nanti. Iya. Berarti ya ibaratnya nih Om, katakanlah modal awal 100 juta nih. Terus akhirnya pas balik ke kita itu jadi 200. Tapi ibaratnya 100 yang baru itu kayak ya duit kopian doang. Iya, atau jadi kayak uang palsu nanti. Iya. Ya ini sebenarnya logika aja, logika menurut saya udah nggak masuk. Terus ya itu tadi, Mbak, banyak yang ketipu, disimpan ya, dibuka 40 hari, 100 hari, ketemunya daun. Uang aslinya digondol. Bener, gitu. bener. Iya. Tapi juga kalau maksudnya di logika, kalau secara metafisika benar ya Om, kalau untuk penggandaan dan memang duit, ibaratnya duit barunya itu memang bener-bener serinya berbeda atau bahkan cetakan baru pun juga ikut masuk, itu kayaknya susah juga ya untuk jin-jin yang melakukan itu. Iya, ini menurut saya satu hal klasik, dan terkadang ya maaf ya, ketika sudah orang keracunan atau bodoh itu, bodoh dalam artian tidak bisa berpikir panjang. Uang yang punya megang uang beneran kan seharusnya bisa buat digandain yang lain, buat beli tanah, apa buat usaha. Betul. Itu malah sehat gitu. Iya. Gitu, karena banyak loh, hati-hati, apalagi kalau baru ketemu sesuatu yang baru, lihatnya juga hanya di sosmed, kemudian ada orang wah gini-gini keluar gitu. Ternyata memang bajunya didesain untuk naruh uang. Ya, jadi seolah-olah, wah, dulu saya lihat, Mbak, dikasih tahu teman saya itu. Jadi ada itu toh, yang pemimpinnya gitu ya, kan gini-gini, bajunya agak longgar tuh loh. Keluar uang tuh dari sini, dari sakunya keluar, terus mungkin pengikutnya atau apa itu ngitung uang. Wah, uang itu satu ataan itu. Terus maaf, itu karena pada nggak pakai baju yang itu katanya pas dikeluarkan uangnya, pas ditarik uangnya itu kondisinya panas gitu. Tapi saya ya tak iyai gitu aja. Teman ada dulu yang sampai itu tadi, ada yang kerja di salah satu BUMN terkemuka waktu itu, ambil pensiun dini, minta pesangon, dapat pesangon berapa ratus juta, hilang, udah nggak dapat kerjaan, uangnya hilang, gembel, Mbak. Akhirnya maaf ya, mana malu pergi keluar Jawa. Gitu. Kita kejebak utang banyak. Iya, benar. Dan apalagi melepaskan pekerjaan sekelas BUMN. Iya, pada waktu itu loh ya. Oke. Nah, Om Hao, terkait untuk praktisi-praktisi atau dukun yang menawarkan menu penggandaan uang nih, kan seperti yang udah kita bahas tadi kan, belum tentu semuanya itu memang benar akan digandakan gitu kan. Tapi bisa juga kan, maksudnya memang orang ini memang benar-benar praktisi atau dukun yang memang punya kemampuan untuk berkomunikasi dengan makhluk astral ya. Tapi ketika untuk penggandaan memang tidak bisa gitu. Tapi untuk ke situ pun dan menggait massa, itu berarti kan mereka perlu ada skill untuk menghipnotis orang kan Om, paling enggak? Iya, tentunya begini, beberapa praktisi-praktisi itu harus memiliki satu skill atau kemampuan untuk meyakinkan orang. Mungkin ini diperoleh dari keterampilan alami. Tetapi ada juga yang mereka juga mempelajari hal-hal tersebut secara psikis dan parasikis. Jadi ada beberapa yang
bisa meyakinkan itu karena backgroundnya memang orang pinter Mbak, gitu. Tapi tidak memiliki capability dalam bidang ini, gitu. Gitu. Jadi tetap ada prosesi, ada ritual, itu tetap sama, tetap ada gitu. Namun capability dalam bidang yang dimaksud itu tidak mumpuni dalam bidang ini gitu. Gitu. Makanya berarti untuk mungkin pesugihan lain orang ini bisa juga, tapi dalam hal menggandakan uang ya cuma main cuap-cuap aja. Iya, karena sesuatu hal itu dapat terpengaruh ataupun tercipta itu dari persepsi orang gitu. Kadang seseorang yang memiliki satu kemampuan bisa nerawang ya, misalkan dia dikenal indigo lah gampangnya gitu, orang pasti datang ke situ ingin minta tolong untuk permasalahan metafisik atau permasalahan keseharian yang nggak ada hubungannya sama metafisik, sehingga orang ini akhirnya mendapatkan cap paranormal ataupun dukun, walaupun tidak buka praktek, didatengin orang gitu. Nah kasus ini pun sama, karena terkadang wah ini dalam bidang pengantar untuk cari pesugihan atau cari tuyul gitu ya, dipikirnya kan ini masalah duniawi yang mendatangkan uang. Kemudian orang bisa gandain nggak gitu. Nah dari orang yang awalnya hanya praktisi di bidang itu, akhirnya mau untuk menggandakan uang, gitu. Karena mungkin dianggap ini lebih menggiurkan uangnya, gitu. Akhirnya menawarkan hal tersebut. Karena tidak memiliki kapabilitas di sini, uang yang sudah disetorkan, tentunya kan sayang ditarik lagi. Mungkin untuk keperluan kesehariannya praktisinya. Bikin aja ini dibuka 40 hari, 100 hari, ada waktu jeda untuk kabur. Gitu. Jadi menjadi seperti ini ya, motif kejahatan berkedok berkedok praktek paranormal. Itu. Bahkan satu hal ya yang ketika orang sedang butuh, benar-benar butuh, ini bisa misalkan harus digandakan, tetapi karena pasiennya kita sebutnya itu perempuan, terus praktisinya cowok, transfernya itu nggak hanya transfer uang itu aja, tapi juga bisa transfer lainnya gitu. Lendir. Nah gitu, akhirnya terjadi itu bisa Mbak. Jadi praktek-praktek ini sebenarnya bisa sekali ditunggangi oleh banyak intrik ataupun modus yang bisa berkaitan dengan penipuan, pembunuhan, bahkan sampai tindak asusila. Ya betul sih, betul. Dan mungkin orang-orang pun masih tergiur karena apa ya? Ya pasti banyak orang yang ingin kayak instan dan mungkin daripada nih merah tuyul harus gini-gini, mending menggandakan aja, mungkin gitu ya Om mikirnya ya. Nah balik lagi ke kasus Wawon ini ya Om, kan walaupun secara berita yang general nih dia sudah ditangkap dan kayak dituduh sebagai dukun palsu karena penggandaan uangnya itu, tapi beberapa netizen atau masyarakat itu mereka ada yang menduga bahwa Wawon ini juga sebenarnya sedang melakukan praktek pesugihan. Itu dicurigainya karena yang dia membunuh itu kan ada keluarga yang dibunuh tuh. Nah itu tuh katanya termasuk ada bayi, anak dia sendiri. Sedangkan kan ya yang sering kita dengar ketika ada bayi atau janin yang dibunuh dalam, apalagi ini terkait dengan dunia spiritual ya dan praktisi gitu. Jadi maksudnya mungkin mereka menyimpulkan bahwa ini apakah ini untuk sebuah ritual lainnya yang mungkin diselubungi dengan praktik-praktik penggandaan uang atau mungkin alasan pembunuhan itu. Kalau menurut Om Hao gimana? Iya, jika di situ kemudian ada praktek pembunuhan atau apa, ini sebenarnya motifnya kebanyakan ya itu kalau bersinggungan tentang hal-hal metafisik atau menjadi praktisi itu sangat mungkin terjadi Mbak, menjadi motif-motif kriminal ya. Dimana alibi mereka biasanya ini adalah bisikan halus, bisikan gaib. Ini yang pertama. Yang kedua, terkadang orang-orang yang melakoni ilmu-ilmu tertentu itu tidak semuanya kuat. Kemudian efek yang terjadi ketika orang itu tidak kuat adalah mengalami depresi atau gangguan kejiwaan. Betul. Gangguan kejiwaan itu nggak selamanya, maaf ya, mungkin disebutkan gila itu enggak. Jadi gangguan-gangguan yang di sini bersifat halusinasi ataupun delusi secara psikis ya gitu. Kemudian melihat hal yang di kelilingnya atau di sekitarnya itu bisa mengancam, mengganggu atau bisa membantu. Tetapi makna dari membantu itu mengarah pada sesuatu yang ditumbalkan berdasarkan bisikan-bisikan halus itu. Ini asumsi yang pertama.
Yang kedua tentunya kalau ini benar kemudian mengarah dalam praktik ilmu hitam dengan tujuan harta ya, kekayaan. Misalkan anak yang diberikan itu biasanya ada permintaan yang seperti itu dari entitas yang dijunjungnya atau disembahnya. Ya. Minta anak yang paling disayang atau darah manusia itu iya Mbak, gitu. Tetapi dalam kasus ini semuanya ada menurut saya. Jadi dari persepsi pertama, persepsi kedua itu ada, dan ini menjadi seperti pembunuhan berantai. Nah, pembunuhan berantai yang dulu mungkin pernah ada kasus di tahun 90-an itu dukun AS. Ya. Kalau masih ingat itu dukun AS itu yang sampai membunuh puluhan perempuan waktu itu, benar. yang ada di ladang ya, ladang tebu waktu itu untuk menyempurnakan ilmunya. Gitu. Jadi memang praktik-praktik ilmu ya, ilmu-ilmu spiritual itu ataupun metafisik di sini ada jalan yang ditempuhnya secara instan. Dengan itu tadi harus mencapai target tertentu untuk membunuh, jadi pembunuhan berantai. Gitu. Selain pesugihan itu ya ada hal ini, tapi terkadang kalau pesugihan kan memang dilakukan dengan cara halus. Jadi pelakunya itu gampangannya ya hanya memberikan jaminan diri dan keluarganya, tetapi terhadap junjungannya ini seperti harus memberikan sesembahan dan cara kematiannya tanpa menyentuh, Mbak. Kalau yang secara menyentuh ini sudah dikategorikan adalah motif kriminal, gitu. Berarti ada yang menyuruh sebenarnya. Nah, yang menyuruh ini apakah orang beneran mungkin sebagai gurunya, guru spiritual atau pembimbingnya gitu, atau info yang didapat berdasarkan bisikan halus. Berarti ya masalah atau kasus Wawan ini pun kita bisa bilang cukup kompleks ya Om, karena secara apa ya, metafisik yang mengarah ke dia melakukan pesugihan ada, tapi yang ya murni kriminal pun juga ada kan. Iya, jadi motif-motif secara metafisik ya itu yang menjadi dalang dari hal ini. Tetapi metafisik ini kan tentunya nggak gampang dibuktikan, Mbak. Jadi sebenarnya motif-motif yang nyata, modusnya apa sih gitu, dan yang motivasinya untuk apa melakukan hal ini. Iya benar sih, tapi kalau secara yang aku baca di berita ya, untuk motivasi kan tetap sebenarnya dia ingin sukses ya. Awalnya itu kan ingin kaya, dan mungkin ya jalan yang ditempuh dia antara metafisik dan yang kriminal itu tadi. Iya, ada dua sebab ya, yang ini menjadi satu tujuan dan motif krusial menurut saya itu. Tapi celakanya di sini kan kemudian membunuh orang secara berantai. Nah, ini kenapa dibunuh itu juga menjadi pertanyaan. Kan nggak serta-merta ya kemudian orang asal dibunuh itu kan nggak bisa toh, Mbak. Maksudnya tetap ada niat ya. Apakah niatnya di sini karena ketahuan menggelapkan sesuatu, memang menjadi syarat berdasarkan bisikan gaib tersebut, atau ada dendam ataupun ada perkara apa, itu pasti ada yang menjadi motivasi untuk melakukan pembunuhan ini gitu. Iya benar sih, tapi maksudnya kalau secara ini aja alasannya mungkin karena ketahuan aja dan takut terbongkar, masuk sih sampai membunuh 9 orang loh, dan itu pun keluarganya sendiri gitu loh. Tapi yang mungkin makin memperkuat dugaan adanya praktik pesugihan dari si Wawan ini kan, waktu digeledah di TKP itu ditemukan beberapa jimat. Itu yang mungkin kayak ini memang orang ini sedang melakukan ritual sesuatu kayak gitu. Ya, mungkin kalau begini, kalau jimat yang selalu dibawa kemana-mana itu lebih berkaitan dengan individual. Mungkin di sini untuk pengasihan ya, jadi pengasihan itu meyakinkan klien lah. Atau dua untuk pegangan misalkan untuk kekebalan, pegangan biar nggak diserang dari tempat yang lain, atau memberikan sugesti agar lebih berani. Namun kalau misal di sini ada jimat, pusaka atau mustika yang dipercaya memiliki satu energi tertentu, itu akan ditinggal di rumah. Yang dibawa biasanya adalah energinya saja. Gitu. Tapi menurut saya jimat di sini memberikan satu sugesti untuk keberanian dan meyakinkan. Itu lebih mengarahnya ke situ. Ya, kita kayak juga yang dia bisa menggait pasien itu ya Om. Iya, untuk meyakinkan itu ya. Karena tentunya kan harus memiliki satu kepercayaan dan cara bicara ya, tata bicara yang benar-benar orang tuh mau gitu loh, Mbak. Gitu. Bahkan sampai store sesuatu kan. Betul. Iya. Tapi Om, aku penasaran nih. Tadi kan Om bilang kalau yang kayak pusaka atau apa yang ibaratnya jimatnya besar ya.
energinya besar, itu bisa ditinggal di rumah. Padahal kan kalau secara umum mungkin yang Sobat Javanika ketahui, aku pun juga, itu jimat itu biasanya yang kecil terus memang harus selalu dibawa kemana-mana. Nah kalau yang ditinggal di rumah terus yang dibawa energinya saja, itu ketika kita pergi bentuk apa yang mengikuti kita? Tergantung orang bilang itu isinya tergantung apa. Misalkan di sini ada pusaka berbentuk senjata ya. Jimatnya mungkin isi kodam-kodam tertentu gitu. Dan kodam itu kan energi juga. Oh, iya. Energi yang berwujud, misalkan berwujud ada macan, ada ular, misalkan gitu ya. Wujud ini yang terkadang memberikan satu sugesti hal yang besar gitu, Mbak. Karena kodam-kodam itu kan wujudnya kan hewan-hewan besar. Ya, gitu. Maksudnya hewan serem, hewan sangar gitu ya. Yang dibawa ini energinya. Jadi pengasihannya gitu. Jadi boleh dibilang kayak senjatanya ataupun jimat yang ditinggal itu hanya sarangnya atau hanya rumah, sangkar. Dan itu dibawa nggak kemana-mana. Nah ini di sini tentunya ada satu penyatuan atau ada satu sikap di situ dengan syarat-syarat tertentu, ketentuan. Bahkan ada tirakat-tirakatnya untuk bisa bergabung dengan jimat itu gitu dibawa. Oke. Tapi kalau untuk yang jimat kecil-kecil itu Om, kita bicara secara ukuran ya. Apakah memang jimat yang kecil itu ibaratnya yang levelnya masih atau apa ya, manfaatnya itu juga nggak bisa gede? Belum tentu Mbak gitu. Jadi sebenarnya kalau kita melihat tentang jimat ataupun apa itu bukan berarti ukurannya kecil, kemampuannya kecil, bukan. Isi energinya lebih tua atau tidak. Ribuan tahun lah. Walaupun itu hanya bentuk satu batu kecil gitu ataupun berbentuk satu jarum kecil, tapi isinya yang ada di dalam. Jadi ukuran tidak menentukan kualitas itu ataupun energi itu tidak menentukan. Bahkan ada yang berbentuk seperti arca besar itu tapi kosong juga ada. Yang tidak ada energinya juga ada, kosongan itu juga ada. Wah, oke. Cukup menarik juga ya Om, pembedahan berita viral ini kan. Ini dari kasus Wawon CS ini kan. Mungkin Sobat Javanika bisa lah ya berbagi komentar untuk tentang kasus ini ataupun mungkin kasus-kasus viral lain yang belum tertangkap sama kami gitu. Nah Om Ho, kayaknya pesan hari ini sudah cukup dulu ya. Om Ho ada pesan yang mau disampaikan? Iya, tentunya kita berhati-hati ya dengan hal berkaitan dengan metafisik. Dan kita juga jangan cepat mengambil satu kesimpulan hanya dari satu sumber ketika kita mendapatkan berita-berita yang berkaitan dengan hal-hal metafisik, terutama itu di sosial media. Karena ada seperti halnya kita berpikir kita dapat mendapatkan uang banyak yang seharusnya untung malah jadi buntung. Gitu. Apalagi sampai kita, maaf kata ya, sampai menyangkut tentang nyawa. Gitu. Jadi tetap hati-hati, kritisi dan juga waspada. Terima kasih Om, bisa ditutup langsung? Ya, terima kasih untuk teman-teman semuanya. Terima kasih untuk Gudang Digital yang sudah memfasilitasi kami dengan perangkat-perangkat digitalnya. Dan untuk teman-teman penghobi seni fotografi dan juga videografi dapat berkunjung dan tentunya berbelanja untuk mendapatkan peralatan-peralatan seperti kamera dan sejenisnya alat-alat digital ya, hanya di Gudang Digital. Dan setelah capek belanja, bisa mampir ke Gudang Kopi untuk ngopi-ngopi dan santai. Lokasinya di mana Mbak Noven? Di dekat Pasar Demangan. Ya, tetap dukung channel Kisah Tanah Jawa dengan memberikan kritik, masukan dan saran di kolom komentar. Share sebanyak mungkin jika kalian suka. Like, jangan skip iklan gitu. Dan jangan lupa subscribe serta nyalakan lonceng agar mendapatkan pemberitahuan setiap kami tayang. Kita tutup akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi tansah pinaringan rahayu sagung dumadi.